Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Dan kali ini ada banyak orang yang memang selama ini mempertanyakan atau memperdebatkan antara penggerak roda depan dengan penggerak roda belakang, khususnya di kondisi tanjakan. Ya, kita tahu bahwa selama ini banyak mobil-mobil yang diproduksi dari tadinya penggerak belakang menjadi penggerak depan. Ya, sebut saja Avanza yang beberapa puluh tahun bahkan menurut saya itu penggerak roda belakang akhirnya beralih menjadi penggerak roda depan. Lalu gimana di tanjakan? Ini yang akan kita bahas, so ikuti ulasan kita sampai selesai. Nah, teman-teman sekalian, memang mobil dengan penggerak roda belakang itu disinyalir atau ditafsirkan atau dianggap sebagai mobil yang paling maksimal gripnya, traksinya pada saat kondisi tanjakan. Memang yang kita tahu bahwa logika sederhananya adalah ketika kendaraan berada di tanjakan, kita tahu bahwa kendaraan kita simulasikan ini adalah kendaraan umumnya yang ada di Indonesia, SUV, MPV, large SUV, large MPV, dan yang lainnya, itu mesinnya posisinya ada di depan. Sehingga berat dalam keadaan kosong itu lebih dominan ada di depan. Sehingga ketika dalam keadaan seperti itu, maka traksi diakibatkan oleh adanya daya tekan. Lalu kemudian daya tekan itu mengakibatkan adanya lengket ya atau grip yang kuat atau cengkrama yang kuat dari ban ke tapakan jalan atau tapakan ban ke aspal. Nah, dalam keadaan minim penumpang, memang harusnya mobil dengan penggerak roda depan itu tidak ada kendala untuk melewati tanjakan. Nah, pada saat mobil dalam keadaan anggaplah satu penumpang cuma driver, posisi normal kayak gini, maka tumpuan berat di depan, penggerak depan, maka grip atau traksi roda depannya maksimal. Lalu gimana pada saat dia tanjakan? Yang tadinya tumpuannya cuma di bagian depan, itu sedikit beralih ke belakang. Apalagi kalau misalkan mobilnya 7-seater, taruhlah Calya, lalu kemudian Avanza, Expander, maka ketika full penumpang, itu berat maksimal, atau berat bukan maksimal ya, berat umumnya atau kebanyakan berat kendaraannya itu berada di belakang, sehingga ketika menggunakan penggerak roda depan, traksi yang ada di bagian depan karena tidak mendapatkan bobot beban yang paling berat dari seluruh bodi mobil ini, itu akan tidak terlalu maksimal, sehingga yang lebih maksimal adalah mobil dengan penggerak roda belakang. Sebaliknya, ketika mobil dalam keadaan tanjakan, penggerak roda belakang dengan minim penumpang, maka berat mobil atau bobot berat mobil itu tetap ada di depan, apalagi kalau misalkan cuma 2 orang, driver dengan orang yang ada di sampingnya. Nah, itu juga yang memungkinkan adanya overspin atau slip bagian ban belakang, karena di bagian belakang bobot mobilnya tidak mendapatkan beban yang cukup berat untuk membuat bannya menapak secara maksimal di aspal. Nah, karena selama ini banyakkan mobil diproduksi dengan penggerak roda depan untuk mengefisiensikan beberapa hal, termasuk oli gardan nggak ada, lalu kemudian kopel-kopel nggak ada, drive shaft masih nggak ada, dan yang lain-lainnya. Dengan penggerak roda depan itu lebih efisien dan lebih lincah juga handlingnya dipakai di jalanan perkotaan. Juga didukung oleh kondisi jalan selama ini yang sudah semakin membaik ya. Kalau kita bandingkan sama kondisi-kondisi jalan sebelumnya, harusnya memang mobil penggerak roda depan itu tidak begitu mengalami kendala. Namun, selain daripada yang kita sampaikan tadi, ada beberapa tips untuk kalian yang ingin berkendara di tanjakan dan mobil kalian adalah mobil dengan penggerak roda depan. Apalagi kalau mobil kalian itu dilengkapi dengan traction control, traksi, suatu alat elektronik yang mengatur traksi ban pada saat kita menanjak atau pada saat kita start, bahkan start kendaraannya. Nah, pada saat kalian dalam posisi tanjakan, lalu kemudian anggaplah misalkan berhenti dan ingin stop and go, berhenti dan ingin jalan lagi, jangan langsung injek gasnya terlalu dalam. Menginjek gas terlalu dalam, apalagi traction controlnya, TSC-nya itu dinonaktifkan, itu mengakibatkan hentakan yang kuat pada bagian roda dan mengakibatkan ban itu slip. Dan ketika ban sudah slip, itu susah untuk menemukan traksinya kembali. Nah, untuk penggerak roda depan, apalagi didukung dengan transmisi CVT, kalau transmisi manual sih ya sosolah ya, mungkin lebih mudah untuk menyesuaikannya. Nah,
Salah satu saran untuk pengendara pada saat berada dalam kondisi seperti itu adalah ketika stop lalu kemudian ingin go lagi, apalagi mobilnya juga dilengkapi dengan hill start assist, mobilnya nggak mundur selama 3 detik, pelan-pelan saja untuk menginjek gas. Setidaknya mobilnya nggak mundur. Pastikan atau yakinkan bahwa mobilnya nggak mundur, tapi jangan langsung ditancap gas untuk memaksa mobil melaju dengan cepat ke arah depan. Apalagi kalau misalkan mobil yang ada depannya penggerak roda belakang dengan gampangnya melaju terus mau ikut-ikutan padahal mobilnya penggerak roda depan. Nah, itu yang menjadi concern tersendiri. Jadi pelan-pelan aja diinjak gasnya sambil dirasakan dorongan mobilnya. Lalu kemudian setelah itu ya sudah diikutin aja irama, jangan terlalu dipaksa. Jadi itu adalah cara terbaik menurut saya untuk kalian ketika kalian ingin untuk membuat mobil dengan penggerak roda depan kalian tidak terlalu sulit ditanjakan. Menurut saya ada banyak lagi tips-tips lainnya kalau misalkan kondisinya, jadi sebenarnya sangat kondisional lah ya. Kalau misalkan jalannya rada lengang, ada yang mengambil ancang-ancang dari awal, ya cukup kencang ya di awal, lalu kemudian sampai di bagian atas. Ada juga yang kondisi merayap, dan ada juga yang karena jalanan yang nggak bagus, nggak mungkin kan untuk kita tancap gas dari bawah karena bisa hancur bagian bumper depannya atau bagian kolong depannya. Ya intinya ada banyak kondisi lah intinya yang mempengaruhi sukses tidaknya kita berada di tanjakan ketika menggunakan mobil dengan penggerak roda depan. Menurut kalian, apakah kalian punya tips lain bagaimana caranya menghadapi obstacle atau tantangan tanjakan yang menggunakan mobil dengan penggerak roda depan dan itu berpotensi untuk overspin atau slip pada roda depannya? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Ya berdasarkan pengalaman kalian aja. Gimana cara untuk mengatasi hal tersebut? Berbagi lebih baik biar teman-teman kita yang menonton dan mengikuti komentar-komentar dari bawah juga kebagian informasi. So itu yang bisa kita share kali ini. Kalau ada yang salah dari apa yang saya sampaikan, mohon dimaafkan. Kalau kalian suka videonya, jangan lupa tekan gambar jempol ke atas. Kalau kalian gak suka, gak apa-apa, gambar jempol ke bawah juga. Dan jangan lupa support channel kita dengan tekan tombol subscribe yang ada di bawah. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.